Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, saya Azizatul Fitria dengan NIM 2242400074, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Baik, yang pertama, konsep dasar demokrasi di sini ada 3, yaitu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik. Yang ketiga, demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yaitu demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang digunakan untuk membedakan kuantitas orang yang berkuasa dan kuantitas untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Sedangkan demokrasi sebagai sistem politik, yaitu sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, yang mana di sini didasarkan atas prinsip kesamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sedangkan yang ketiga, demokrasi sebagai sikap hidup, menurut tim IC-Yun 2003.112 menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup yang tidak datang sendiri di kehidupan bernegara, namun juga memerlukan perangkat pendukungnya, yakni budaya yang kondusif sebagai mindset dan setting sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi di sini ada 2. Yang pertama, kebebasan atau persamaan, sedangkan yang kedua, kedaulatan rakyat. Kebebasan atau persamaan yaitu fondasi demokrasi yang dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Sedangkan yang kedua, kedaulatan rakyat, yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Nah, mekanisme semacam ini akan mencapai 2 hal. Yang pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Untuk yang terakhir, indikator demokrasi. Indikator demokrasi dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Sedangkan yang kedua, institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Yang ketiga, masyarakat yang demokratis atau sipil. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.